Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca Al-Fatihah untuk Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was shalihin wa ila arwahi al-ulama'is shalihin wal muallifin wal musannifin khususan muallif hadainil kitabain Hujjat al-Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariha wa adana barakati wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa ikhwatina wa akhawatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh minad Dhalal halaman 71. Wa ammal mantiqiyatu, baris terakhir ya. Wa ammal mantiqiyatu, adapun ilmu-ilmu para filosof yang berupa mantiqiyat, ilmu-ilmu logika, fala yata'allaqu, maka tidak berhubungan minha, dari ilmu-ilmu mantiqiyat ini, syai'un, sedikit pun, bidini, dengan masalah agama, baik nafian secara negatif au wa itsbatan, dan secara positif atau secara konfirmatif ya. Mantik itu tidak ada kaitan dengan agama, karena mantik itu adalah kaidah berpikir ya. Itu berlaku untuk ilmu agama, ilmu non agama dalam bidang apapun. Seperti pisau yang bisa dipakai untuk ngiris apa saja. Jadi ini ilmu yang sifatnya netral karena dia adalah ilmu alat ya. Mantikiyat itu tidak ada kaitan dengan masalah agama. Balhia, sebaliknya, ilmu mantikiyat ini adalah ya an-nazaru, mendiskusikan atau melihat secara cermat fiturukil adillati, di dalam atau memikirkan fiturukil adillati, tentang jenis-jenis atau jalan-jalan berupa dalil-dalil ya, wal maqayisi, dan berupa berbagai jenis kias. Jadi ini adalah ilmu yang meneliti mengenai dalil dan premis-premis yang kita pakai untuk menyusun sebuah hujjah ya, qadiyah istilahnya itu. Bagaimana menyusun qadiyah yang produktif, yang bisa menghasilkan natijah atau keputusan, kesimpulan ya. Bagaimana itu? Apa jenis-jenis qadiyah yang sahihah, yang benar, dan qadiyah yang tidak benar ya. Premis yang tepat dan premis yang tidak tepat. Itu cara mengetahui itu adalah dalam ilmu mantikiyat itu. Wa syuruti muqaddimatil burhani, dan mengenai syarat-syarat muqaddimahnya burhan. Burhan itu adalah ya kias ya. Burhan itu adalah satu dalil yang kokoh sehingga tidak mengandung keraguan apapun. Wa kaifiyati tarkibiyah, dan bagaimana menyusun muqaddimat ini, premis-premis ini, qadiyah ini ya. Wa syurutil haddi, dan syarat-syaratnya had, pelanggaran atau definisi as-sahihi yang valid, yang absah ya. Wa kaifiyati tartibi, dan bagaimana cara untuk menyusun al-had atau definisi ya. Dalam ilmu logika itu ada had, ada definisi, ada burhan ya.
Kalau definisi itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan tasawur. Tasawur itu artinya ya pengetahuan kita mengenai sesuatu yang bersifat tunggal, tidak disusun. Jadi misalnya, apa itu definisi manusia? Itu namanya tasawur. Untuk mengetahui sesuatu yang bersifat mufrad, tunggal, itu dibutuhkan definisi. Misalnya manusia, apa itu definisi manusia? Itu butuh definisi. Untuk mengetahui manusia, itu butuh definisi. Misalnya binatang, untuk mengetahui hakikat binatang dibutuhkan definisi. Itu namanya tasawur. Tasawur itu adalah pengetahuan kita mengenai al-lafzul mufrad, ya, sesuatu yang tunggal, manusia, binatang, apapun ya. Warna, apa itu definisi warna? Misalnya apalagi banyak ya. Pengetahuan, apa itu definisi pengetahuan? Nah, kalau burhan itu terkait dengan hujjah atau dalil untuk mengetahui sebuah susunan yang terdiri dari subjek dan predikat, ya. Misalnya ketika kita mengatakan apa itu kullu insanin hayawanun, setiap manusia itu adalah hewan. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa kullu insanin itu hayawanun? Nah, untuk mengetahui kebenaran statement itu dibutuhkan burhan, ya. Jadi kalau untuk mengetahui lafal yang tunggal itu dibutuhkan definisi. Tapi kalau untuk mengetahui sebuah statement yang terdiri dari subjek dan predikat, yang dalam istilah ilmu mantek disebut dengan maudhu' dan mahmul, ya. Maudhu' itu adalah apa itu? Subjek, mahmul itu adalah predikatnya, ya, predikat. Nah, itu namanya setiap statement itu pasti terdiri dari dua unsur ini, subjek dan predikat. Nah, untuk mengetahui sebuah statement itu kamu harus membuktikannya dengan burhan. Apakah statement itu tepat atau tidak, itu dibutuhkan burhan, ya. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu dibagi dua, imma tasawwurun, ada kalanya berupa tasawur, ya. Tasawur itu ya tadi itu pengetahuan mengenai lafal mufrad, ya. Wasabilu ma'rifati, dan jalan untuk mengetahui tasawur itu adalah al-haduhat, ya. Kursi misalnya, apa itu kursi? Itu dibutuhkan definisi. Rumah, apa itu rumah? Dibutuhkan definisi, ya. Wa imma tasdikun, dan ada kalanya berupa tasdik. Tasdik itu statement, ya. Wasabilu ma'rifati, dan jalan untuk mengetahui tasdik itu adalah al-burhanu, burhan. Jadi ilmu itu dua. Ilmu itu ada kalanya yang berupa konsep tunggal, manusia, hewan, rumah, gelas, mobil, gedung, apapun. Itu namanya konsep tunggal, ya. Jadi ilmu itu secara garis besar itu dibagi dua. Ada ilmu yang terkait dengan konsep yang tunggal, dengan lafal tunggal, dengan kata satu saja, tidak tersusun menjadi sebuah kalimat, ya. Nah, untuk mengetahui tentang sesuatu yang bersifat tunggal itu dibutuhkan had, ya, atau definisi. Atau kalau tidak berupa definisi ya berupa keterangan, ya. Misalnya rumah itu adalah suatu bangunan yang terdiri dari fondasi, kemudian kerangka dan atap misalnya. Itu yang dalam ilmu mantek disebut dengan al-qaulus syarih atau keterangan, ya. Karena tidak semua hal bisa didefinisikan. Ada jenis-jenis hal-hal tertentu yang bisa didefinisikan menurut aturan main dalam ilmu logika. Ada juga yang hanya bisa diterangkan saja, diberi keterangan. Rumah adalah keterangannya begini-begini. Ya, itu namanya al-qaulus syarih, ya. Atau yang berupa rosem, ada hati berupa rosem. Nah, kedua ilmu itu berupa burhan. Burhan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan statement, ya. Misalnya
Misalnya statement bahwa pandemi corona akan berakhir pada bulan Juni. Nah, kan ada prediksi sekarang ini kan. Pandemi corona akan berakhir di Indonesia pada bulan Juni. Itu namanya statement. Itu namanya tasdik ya. Dalam ilmu mantek disebut dengan tasdik ya. Jadi statement. Bagaimana kamu bisa membuktikan kebenaran statement ini? Harus pakai burhan. Harus pakai bukti. Walaysa, dan tidak ada fi hadza, di dalam masalah ini, yaitu masalah ilmu-ilmu mantik ini, sesuatu yang bagi yang seyogianya an yungkara, untuk diingkari ya. Tadi itu ilmu mantik itu tidak mengandung sesuatu pun yang harus diingkari dari sudut agama, karena tidak ada kaitan dengan agama ini tidak berkaitan dengan syara, karena ini berkaitan dengan ilmu alat ya. Bal huwa, sebaliknya, hadza ini, yaitu ilmu mantek tadi ini, min jinsima, termasuk jenis sesuatu zakaro yang menyebutkan hu kepada ma al mutakallimuna, orang-orang ahli kalam, ahli teologi dalam Islam, wa ahlun nazari, dan orang-orang yang ahli di dalam meneliti fil adillati, di dalam masalah dalil, hujjah, pembuktian, evidence atau proof ya. Jadi ilmu mantek itu adalah bagian dari ilmu yang oleh para teolog disebut dengan adillah, dalil itu. Wa innama yufariqunahum, dan sesungguhnya beda para mutakallimun ini hum terhadap para ahli filsafat bil ibarati, dari sudut istilah dari sudut redaksinya atau ungkapannya, wal istilahati, dan istilah-istilahnya. Para teolog itu mungkin menggunakan istilah yang beda di dalam menerangkan mengenai soal dalil dan prosedur menyusun dalil, tapi intinya sama dengan ilmu mantek sebetulnya, hanya beda istilah saja. Artinya apa? Ahli kalam yang merupakan bagian dari ulama Islam pun menggunakan mantek meskipun istilahnya beda. Itu maksudnya begitu di sini. Jadi nggak usah risau dengan masalah ilmu mantek hanya karena asal usulnya berasal dari orang-orang Yunani yang bukan Muslim. Jadi makanya kembali kepada poin yang kemarin saya tegaskan, Al-Ghazali itu fair di dalam mengkritik filsafat. Ada bagian yang bisa diterima, tidak harus diributkan seperti ilmu riyadhiyat, mantikiyat ya, karena nggak ada kaitan dengan masalah agama. Bahkan kalau kamu mengingkari ilmu-ilmu seperti ini, itu menimbulkan kesan pada orang-orang yang menyukai ilmu seperti ini bahwa oh kalau gitu beragama itu identik dengan mengingkari prosedur berpikir rasional. Kalau gitu beragama berarti tidak berpikir. Nah, itu malah justru menimbulkan efek yang buruk terhadap agama, karena kamu bisa membuat kesan pada sebagian orang-orang yang suka berpikir rasional bahwa beragama itu sama dengan anti berpikir. Beragama berarti tidak berpikir. Beragama berarti tidak mempelajari sains, tidak mempelajari pengetahuan yang rasional. Nah, jadi agama jadi buruk citranya karena orang-orang seperti kamu yang tidak bisa memisahkan antara jenis-jenis ilmu dalam filsafat yang itu merupakan ilmu yang burhani, yang dalilnya kokoh ya, dan ilmu-ilmu yang bersifat takhmini atau spekulatif ya, yaitu ilmu-ilmu dalam filsafat yang terkait dengan masalah ilahiyat, nanti yang akan dikritik oleh Al-Ghazali ya. Wa bi ziyadatil istiqsa'i, dan dengan perbedaannya antara mutakallimun dengan para filosof adalah wa bi ziyadatil istiqsa'i, dan tambahnya pendalaman fit tafri'ati di dalam pencabangan-pencabangan, wa tasyibati, dan sama pencabangan juga ya. Cuma beda dalam detail-detailnya saja. Wa mithalu kalamihim, dan contoh pendapat atau omongannya atau statementnya atau ucapannya para al-mantikiyun, orang-orang filosof yang ahli mantik, fiha, di dalam masalah mantikiyat ini, qauluhum adalah ucapan mereka atau statement mereka. Contohnya ilmu mantik yang tidak harus diingkari itu seperti ini contohnya. Idza tsabata anna kulla alif huwa ba.
lazima anna ba'dal ba huwa al alif. Idza thabata, jika benar, jika tetap, maksudnya terkonfirmasi, itu maksudnya idza thabata, anna kulla alif, bahwa semua a adalah huwal ba, adalah b, a b, maksudnya bahwa a itu adalah sama dengan b, bahwa kalau semua a adalah b, ya, bahwa semua a adalah b, lazima, maka dengan sendirinya, maka otomatis anna ba'dal ba huwal alif, bahwa sebagian b adalah a. Ini hukum berpikir logis saja, yang ini nggak bisa diingkari. Jadi hukum ini contoh berpikir logis ya. Kalau a ada, bahwa kalau semua a, harus ada semuanya ya. Kalau semua a adalah b, maka sebagian dari b adalah a. Contohnya misalnya, contoh yang sederhana aja. Jika misalnya apa? Jika semua gelas, jika semua gelas itu bentuknya bundar, jika semua gelas adalah bentuknya bundar, ya, karena ya taruhlah bahwa ini setan benar ya. Saya kira kalau diobservasi benar, semua gelas bentuknya kan bundar. Jarang lah ada gelas yang bentuknya persegi, ya, ada juga, tapi taruhlah bahwa semua gelas itu bentuknya adalah bundar. Jika semua gelas adalah bentuknya bundar, maka kesimpulannya adalah bahwa, jadi ini contohnya, jika A adalah B, jika A itu maksudnya semua gelas, B adalah berbentuk bundar, maka sebagian dari B adalah A. Maka kesimpulannya, sebagian dari barang yang berbentuk bundar itu adalah gelas. Karena tidak semua barang yang berbentuk bundar berupa gelas, ada yang berupa bola, ada yang berupa macam-macam. Topi juga ada yang bundar, macam-macam. Yang bundar itu banyak, bukan hanya gelas saja. Gelas hanya salah satu barang yang bentuknya bundar. Jadi kalau A, semua A adalah B, maka sebagian dari B adalah A. Jika A, maksudnya jika semua gelas berbentuk bundar, ya, maka sebagian dari hal yang berbentuk bundar itu adalah gelas. Ya. Jika A, semua A adalah B, maka sebagian dari B itu adalah A. Itu sudah logis, nggak bisa kamu tolak itu. Ya. Ini hukum logika. Jika semua wilayah Indonesia itu ada di ASEAN, itu namanya contoh yang lain lagi, maka sebagian wilayah ASEAN itu adalah Indonesia. Ya kan? Jika semua wilayah Indonesia itu bagian dari ASEAN, maka sebagian dari ASEAN, sebagian dari B, yaitu ASEAN, adalah A, yaitu Indonesia. Contoh yang lain, aidza tsabata, maksudnya jika terbukti anna kulla insanin, jika setiap manusia hayawan adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Tak ada yang mengingkari itu ya. Karena manusia adalah bagian dari hewan. Jika semua manusia adalah hewan, lazima, maka kesimpulannya, maka tetaplah anna ba'dal hayawani, bahwa sesungguhnya sebagian hewan, insanun adalah manusia. Jika semua manusia adalah hewan, maka sebagian dari hewan itu adalah manusia. Karena hewan itu tidak hanya manusia saja. Hewan ada berupa kambing, ada kucing, ada macam-macam. Manusia hanya salah satu family, atau ya di dalam kerajaan namanya animal kingdom itu, ya, kerajaan hewan. Wa yu'abbiruna, dan mengungkapkan para ahli mantik an hadza, tentang hal ini,
dengan istilah begini, bi annal mujabatal kulliyata, sesungguhnya qadhiyah atau premis yang mujabah kulliyah. Kalau ada premis bersifat universal dan positif ya, itu maksudnya mujabah. Mujabah itu maksudnya positif, tidak nafi ya. Semua manusia adalah hewan, itu positif kan, karena tidak ada negasi di situ. Kalau negasi, kalau negatif berarti redaksinya tidak semua hewan itu manusia. Itu namanya bukan mujabah, itu namanya salibah dalam istilah manteknya ya. Jadi premis ini itu di dalam ilmu mantek disebut dengan mujabah kulliyah, positif dan kulliyah universal. Karena yang disebut dengan premis yang kulliyah adalah setiap qadhiyah yang ada embel-embel atau ada kata kulunnya di situ, kulun atau istilah-istilah lain yang maknanya sepadan dengan kulun, jami'un atau apa itu, ya pokoknya yang sama dengan kata kulun ya. Jadi kalau premis di situ ada kata kulun ya, semua itu namanya kuliah, namanya keseluruhan kan, kuliah artinya keseluruhan. Jadi kullu insanin hayawanun itu adalah premis atau qadhiyah, statement yang namanya dalam ilmu mantek itu mujabah kulliyah, positif dan universal ya. Karena dia bersifat positif, tidak negatif ya. Kulliyah karena ada kata kulun di situ, menyakup semua hal. Nah, qadhiyah kulliyah mujabah atau mujabah kulliyah tanakisu bisa dibalik ya, bisa diakes, itu istilah dalam mantek juga. Tanakisu menjadi terbalik qadhiyah mujabah kulliyah mujabatan juz'iyatan sebagai qadhiyah mujabah positif juga tapi juz'iyatan juz'i. Maksudnya apa? Kalau ada statement bentuknya itu adalah mujabah kulliyah universal dan positif ya, seperti semua manusia adalah hewan, itu kalau dibalik maka bunyinya adalah sebagian hewan itu adalah manusia. Nggak bisa mujabah kulliyah kemudian dibalik menjadi apa itu, dibalik menjadi misalnya salibah kulliyah, nggak bisa. Misalnya semua manusia adalah hewan, terus kamu balik menjadi tidak semua hewan itu bukan manusia, itu kan nggak bisa, karena statement semua hewan itu bukan manusia itu tidak benar, karena hewan itu sebagian ada manusia, sebagian ada tidak, ya kan? Jadi statement semua manusia adalah hewan itu kalau dibalik ya, kebalikannya, opposite-nya, kebalikannya itu adalah bahwa sebagian hewan adalah manusia. Kalau kamu balik menjadi tidak semua hewan bukan manusia, salah juga. Jadi mujabah kulliyah dibalik menjadi mujabah juz'iyah ya. Inilah hukum berpikir. Ini kalau diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Dan ya ini kaidah yang kelihatannya rumit, tapi kalau terjadi dalam kehidupan sehari-hari ada statement yang tidak masuk akal, pasti kamu tahu, akan merasa, oh kayaknya nggak masuk akal statement. Nah, itu sebetulnya manusia itu diberi oleh Allah kanugerah berupa hukum-hukum rasional yang sudah diinstal dalam pikiran kita. Nggak usah belajar mantek pun itu ya tidak semua sih, ada bagian-bagian dalam ilmu mantek berupa aturan-aturan berpikir itu yang sudah ada dalam pikiran kita yang tidak usah membutuhkan belajar ilmu logika. Kalau kamu menjumpai statement yang tidak masuk akal, itu langsung kamu tahu, nggak cocok ini kayaknya, nggak masuk akal. Ya contohnya tadi itu, misalnya semua wilayah Indonesia itu ada di kawasan ASEAN.
masuk akal. Iya, masuk akal itu karena secara empiris ya terbukti semua wilayah Indonesia ada di kawasan ASEAN. Ya. Tapi kalau kamu bilang misalnya Indonesia itu tidak ada di kawasan ASEAN, kamu pasti dengan sendirinya langsung mengatakan tidak masuk akal, langsung mengatakan itu salah statement itu. Atau misalnya kamu katakan semua wilayah ASEAN itu tidak ada Indonesia di situ, itu namanya salibah kuliah. Ya. Semua wilayah ASEAN itu tidak ada Indonesia di situ. Kamu dengan sendirinya langsung mengatakan tidak benar statement itu. Ya. Jadi sebetulnya ilmu mantik itu ilmu yang kelihatannya rumit, tapi sebetulnya akan bisa mudah difahami begitu kamu tahu ada statement di dalam pembicaraan atau dikemukakan oleh orang, tokoh atau siapapun yang nggak masuk akal. Kamu langsung dengan sendirinya bisa mendeteksi itu. Ini nggak bisa ini. Nah, ilmu seperti ini itu tidak ada kaitan dengan agama karena ini berkaitan dengan prosedur berpikir. Kamu nggak boleh mengingkari ilmu seperti ini hanya gara-gara yang merumuskan ilmu seperti ini pertama bukan orang Islam. Itu nggak boleh, Aristoteles bukan orang Muslim, nggak boleh itu. Wa ayu ta'alluqin, dan apakah hubungan, dan hubungan apakah ya? Hubungan jenis apa lihada bagi ilmu seperti ini bimuhimmatid ini dengan pokok-pokok pembahasan agama. Hatta yujhada sehingga harus ditolak wayungkaro dan diingkari apa itu hada ini. Apa kaitan dengan masalah agama ilmu seperti ini? Nggak ada, jadi nggak boleh ditolak. Wa idza ungkiro, dan seandainya diingkari, ditolak, disangkal ilmu seperti ini, ilmu mantik, lam yahsul tidak akan muncul min ingkari dari mengingkari ilmu semacam ini inda ahlil mantiki bagi orang-orang yang ahli mantik ya. Illa su'ul i'tiqadi, kecuali buruknya anggapan fi aqlil mungkiri, di dalam akalnya orang yang mengingkari. Kalau ada orang mengingkari ilmu seperti ini dengan alasan ini ilmu yang datang dari orang non muslim, maka yang muncul justru malah anggapan yang buruk dari orang-orang yang mengerti ilmu seperti ini terhadap orang yang mencurigai ini, yang menolak ini karena alasan agama. Akan muncul anggapan yang buruk mengenai kewarasan akal yang menolak orang-orang yang menolak ilmu mantik ya. Bukan hanya anggapan yang buruk terhadap nalarnya orang-orang yang menolak, bal fi dini, bahkan di dalam agamanya al-munkir ini, alladzi yaz'umu, yang menyangka orang al-munkir ini, annahu sesungguhnya agama din mauqufun itu butuh atau didasarkan ala mithli hadzal ingkari, terhadap pengingkaran seperti ini. Orang yang menolak ilmu mantik itu akan, orang yang mengerti ilmu mantik akan mengira bahwa orang yang, jadi kalau ada orang menolak ilmu mantik karena alasan agama, karena alasan bahwa ini ilmu yang ditemukan oleh orang kafir yaitu Aristoteles, maka orang-orang yang mengerti ilmu mantik akan beranggapan bahwa kalau begitu beragama itu sama dengan identik dengan berpikir tidak logis, berpikir tidak rasional. Nah, timbul anggapan yang buruk mengenai agama, ya kan? Naam, betul, ini segoh istidrok ya. Lahum, bagi para ahli mantik ya, atau mantikiyun, nau'un, jenis minaz zulmi, dari kezaliman, maksudnya ketidakadilan, injustice, fi hadzal ilmi, di dalam masalah ilmu ini ya. Memang ada sesuatu yang harus dikritik di dalam ilmu mantik ini. Jadi meskipun tidak semua, yaitu apa? Wahua, dan zulmu ini adalah annahum, sesungguhnya para filosof yang ahli ilmu mantik ini ya, yajma'una, menggabungkan, atau mengumpulkan, mendaftar, lil burhani, bagi burhan, yaitu prosedur berdalil atau berargumen untuk menetapkan kebenaran sebuah statement tadi itu ya sebelumnya. Jadi istilah burhan itu sama dengan
cara untuk membuktikan kebenaran statement, itu namanya burhan. Kalau had, definisi, itu cara untuk mengetahui sesuatu yang bersifat mufrad, tunggal, ya, konsep tunggal, lafal mufrad, kata yang tunggal. Nah, orang-orang ahli mantik ini untuk menyusun burhan, mereka mendaftar syuruton sejumlah syarat-syarat. Yu'lamu yang diketahui bahwa Anda sesungguhnya syarat-syarat burhan ini itu bisa menimbulkan al-yakina, keyakinan lama halata, pasti. Jadi orang-orang ahli mantik itu menetapkan syarat-syarat untuk menyusun argumen burhan yang ketat, yang akan memproduksi, menghasilkan kesimpulan yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Ya tadi itu seperti kalau semua A adalah B, maka sebagian dari B adalah A. Itu hukum berpikir itu kan. Nah, kalau dalam hal seperti ini memang dalilnya kuat, dasarnya kuat. Tetapi sesungguhnya para ahli mantik ini indal intihai, ketika sampai ilal maqasidi, kepada tema-tema ad-diniyati atau tujuan-tujuan ad-diniyati yang bersifat keagamaan, ma'amkana, tidak memungkinkan kepada para ahli mantik ini al-wafa untuk memenuhi bitil kasyuruti, terhadap syarat-syarat itu. Begitu mereka masuk ke dalam tema-tema ketuhanan, ilahiyat, mereka tidak bisa menyusun dalil yang sekuat di dalam ilmu-ilmu mantik itu. Ketika mereka masuk ke ilmu yang bersifat ketuhanan, mereka dalilnya itu spekulatif, tahmini. Tidak sekuat ketika mereka berbicara dalam masalah ilmu mantik itu. Orang yang tidak bisa membedakan antara dua bidang ini akan menyangka bahwa semua argumen para filosof itu semua meyakinkan, baik dalam ilmu mantikiyat ataupun ilahiyat. Nah, ini yang disinilah terjadi kezaliman, dalam pengertian terjadi ketidakseimbangan dalam melihat masalah, sehingga terjadi ketidakadilan, ya. Bal tasahalu, bukan saja mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat berargumen secara burhani dalam masalah ilahiyat, bal tasahalu, sebaliknya mereka sembrono, para ahli mantik ini, ghayat tasahuli, kesembronoan yang sangat akut sekali, ya. Ghayat tasahuli, dengan kesembronoan yang sampai ke puncaknya itu. Warubbama yanduru, dan boleh jadi melihat fil mantiki, di dalam ilmu mantik, aidon juga, man orang yastahsinu, yang menganggap baik orang ini kepada ilmu mantik, wayara, dan melihat orang ini kepada mantik, wadihan, sebagai ilmu yang jelas, argumennya jelas, kokoh, dan seterusnya. Ada orang yang boleh jadi ada suatu keadaan, boleh jadi hal berikut ini terjadi juga, yaitu orang membaca ilmu mantik, kemudian melihat aturan-aturan berargumentasi dan berpikir di sana disusun begitu ketatnya sehingga meyakinkan, ya, seterusnya. Kemudian fayazunnu, maka mengira orang ini annama, sesungguhnya ilmu yungqolu, yang dialih bahasakan, diambil, diimpor ilmu ini anhum, dari para ahli ilmu mantik, minal kufriyati, berupa pendapat-pendapat yang mengandung kekufuran, yaitu dalam bidang ilahiyat, ketuhanan. Muayyadun, dia mengira bahwa khobarnya anna muayyadun, didukung, disupport bimithli tilkal barahini, dengan burhan-burhan seperti tadi itu. Burhan dalam pengertian argumen yang kokoh, yang tidak mengandung keraguan. Mereka mengira bahwa di dalam masalah ilahiyat pun para ahli mantik juga bisa, pendapat-pendapatnya dalam bidang ilahiyat itu juga muayyadun, disupport, didukung dengan hujjah yang levelnya burhan, hujjah yang tingkat tinggi, yang meyakinkan. Fayasta'jilu, maka segera berburu-buru, ya, tergesa-gesa orang tadi bil kufri, untuk melakukan kekafiran, untuk kafir, untuk kufur, ya. Qablal intihai, sebelum sampai ilal ulumi, kepada ilmu-ilmu al-ilahiyati, yang bersifat ilahiyah.
Fahadhihi, maka ini, fahadhil afatu, maka bahaya ini aidon juga mutatarriqatun, bisa masuk ilaihi kepada ilmu-ilmu yang bersifat mantikiyat ini ya. Jadi orang yang seperti ini ya, itu bahkan sudah kufur sebelum dia membaca ilmu-ilmu yang ilahiyat. Karena dia sudah menganggap bahwa ilmunya para filosof ini itu semua kategorinya burhani semua. Baik dalam hal mantikiyat, dalam hal akli, dalam hal apa itu akliyat ya, atau di dalam hal ilahiyat, siyasiyat, khulukiyat dan seterusnya. Ini ilmu yang bersifat mantikiyat. Jadi kita sudah membahas ya, pertama adalah ilmu-ilmu yang bersifat akliyat ya, mantikiyat ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, tabi'iyat. Karena ilmunya para mantik itu kan itu apa itu kalau diteliti ya, secara garis besar ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai riyadiyat dan mantikiyat. Kedua ilmu ini oleh Al-Ghazali dianggap ini ilmu yang tidak mengandung masalah. Ya. Matematik dan logika itu adalah ilmu alat, jadi nggak perlu disangkal atau ditolak hanya gara-gara itu ditemukan atau ditulis oleh orang-orang kafir ya. Ya ini kalau diterapkan sekarang, zaman sekarang ya bisa ya. Jadi kita nggak boleh menolak sains atau fisika, biologi, astronomi, kimia, geologi atau ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam perguruan tinggi umum itu nggak boleh hanya oh, ini kan ilmu dari barat, nggak bisa. Selama ilmu itu punya evidence, punya dalil, punya bukti yang kokoh, ya udah kita nggak bisa nolak itu ya. Yang kita tolak adalah kalau menyangkut masalah-masalah yang bersifat ideologis atau agama, sudah menyangkut pandangan dunia. Nah, itu baru kita harus meneliti apakah sesuai enggak dengan pandangan dunia Islam atau tidak. Kalau ilmu-ilmu yang bersifat non keagamaan, selama itu didukung oleh bukti yang kuat, ada evidence, ada proof, kita nggak boleh menolak itu karena alasan agama, karena alasan itu dibikin oleh orang kafir, nggak boleh itu. Wa ammat tabi'iyatu, adapun ilmu-ilmu yang bersifat tabi'iyat ya, ilmu filsafat yang bagian tabi'iyat ya, fahuwa, maka ilmu semacam ini adalah bahthun, adalah berisi penelitian an ajsami alamis samawati, tentang apa itu bentuk-bentuk alam di langit di atas ya, planet, apa itu galaksi ataupun rembulan, matahari dan seterusnya ya. Jadi ilmu tabiat itu pada intinya adalah ilmu yang membahas mengenai ajsam, mengenai bentuk-bentuk yang bersifat fisikal, bentuk-bentuk yang punya tubuh, yang ada jisimnya, ada jasadnya ya. Wa kawakibiha, dan planet-planet yang ada di dalam samawat ya, atau bintang-bintang yang ada di samawat, atau kaukab itu kalau dalam bahasa astronomi modern ya bisa disebut dengan sistem bintang, yaitu star, bintang. Bintang itu adalah satu sistem di mana di situ ada matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya. Itu namanya adalah sistem matahari atau bintang ya. Itu namanya kaukab ya. Kan ada sistem matahari. Sistem matahari ini itu berada di dalam sebuah habitat atau sistem besar namanya galaksi, ya kan? Di dalam satu galaksi itu ada miliaran matahari. Bayangkan betapa besarnya alam ini, masya Allah. Kadang-kadang nggak masuk akal itu ya. Dulunya orang pada zaman Al-Ghazali, ketika astronomi belum berkembang sepesat sekarang, orang pada zaman itu tuh mengira mungkin ya, dunia ini ya hanya isinya matahari dan segala planetnya ini. Jadi alam raya ini isinya hanya matahari kita dan
9 planet kalau nggak salah yang mengitari matahari, 7 planet yang mengitari matahari ini. Di luar itu nggak ada apa-apa. Jadi seolah-olah alam raya itu ya bumi plus 7 langit. Cuma 7 langit itu maksudnya apa? Kita nggak tahu juga. Karena ketika itu ilmu astronomi belum berkembang sebesar sekarang. Jadi pada zaman itu orang mengira bahwa alam raya itu sempit sekali sebetulnya, karena hanya bumi kita, matahari, plus sejumlah planet yang mengitari matahari itu. Kita sekarang menjadi tahu bahwa berkat teleskop Hubble yang luar biasa itu, ya, kita sekarang jadi tahu bahwa ternyata planet kita ini atau sistem matahari kita ini adalah salah satu saja di antara miliaran matahari di dalam satu galaksi, ya, yang disebut dengan galaksi Milky Way, yang dimana ini galaksi tempat kita tinggal itu namanya Milky Way ini. Nah, galaksi Milky Way ini, ya, itu adalah galaksi kita ini adalah satu di antara miliaran galaksi di alam raya ini, atau bahkan triliunan miliaran galaksi di alam raya ini. Betapa luasnya alam raya ini, kita nggak tahu, kita nggak bisa membayangkan luasnya itu, ya. Nah, ini ilmu-ilmu yang namanya tobiyat, ya, ini, ya. Wama tahtaha, dan ilmu yang membahas mengenai fenomena-fenomena tahtaha yang ada di bawahnya langit, yaitu fenomena di bumi. Minal ajsami, berupa jisim-jisim, benda-benda fisik al-mufradi yang tunggal. Contohnya apa? Benda-benda yang tunggal itu kalma'i, seperti air, wal hawai, dan udara. Ya, ini pada zaman Al-Ghazali atau di zaman Yunani, ya, mereka mengira bahwa air itu adalah jisim yang tunggal, padahal air itu adalah entitas atau wujud yang terdiri dari beberapa elemen, kan? Kalau kita belajar kimia, air itu tidak tunggal, elemen-elemennya, ya, ada hidrogen, ada oksigen, dan jadi tidak tunggal. Kalau dipecah-pecah sebetulnya dia ada elemen-elemen yang menyusun itu juga. Udara juga sama, ya. Ya, tapi ini kan ilmu pada zaman Yunani ketika belum ditemukan ilmu kimia yang lebih canggih seperti sekarang ini, ya. Waturabi, dan tanah. Ya, tanah nggak tunggal juga. Tanah yang mana dulu? Kalau tanah tambang batu bara atau nikel atau itu unsur-unsurnya juga kompleks, tidak hanya satu saja, ya. Ya, tapi taruhlah tanah itu adalah unsur tunggal, ya. Wanari, dan api. Jadi itulah objek pembahasan dari at-tabi'iyat yang ada di bumi. Atau wa'anil ajsami, dan dari objek-objek fisik al-murakkabati yang tersusun, yang yang terdiri dari beberapa unit yang kompleks, ya, tidak hanya tunggal saja. Seperti kal hayawani, seperti hewan. Ya, kalau hewan kita tahulah, ya. Hewan itu adalah makhluk yang kompleks. Ya, kalau sekarang dalam ilmu biologi modern, ya, kita jadi tahu bahwa unit terkecil yang menyusun organisme atau hewan yang hidup itu kan namanya sel, ya kan. Meskipun sel itu juga di dalamnya susunannya kompleks sekali, tapi sel itu penyusun paling tunggal bata yang menjadi unit paling kecil untuk menyusun manusia atau binatang, itu namanya kan sel, ya kan. Pada zaman Al-Ghazali, pada zaman Yunani itu belum ditemukan konsep mengenai sel itu. Kal hayawani, seperti hewan, wan nabati, dan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan, wal ma'adini, dan mineral. Mineral itu bebatuan seperti emas, seperti mutiara, seperti rubi, seperti macam-macam lah, batu-batuan, ya. Wan asbabi taghayyuriyah, dan tentang sebab-sebab perubahan-perubahan yang terjadi pada ajsam ini. Wastihalatiha, dan berubah, sama juga istihalatnya, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya. Kenapa dari kayu menjadi api? Setelah kayu dikenai api, dibakar api, jadi abu misalnya. Kenapa itu kok terjadi perubahan bentuk dari satu elemen berubah menjadi elemen yang lain misalnya? Wamtizajiyah, dan penggabungan atau campuran
atau campurnya ajsam ini. Inilah objek dari ilmu tabiiyat. Kalau istilah modern ya tabiiyat ini ilmu fisika. Meskipun fisika di sini menyangkut juga biologi, kimia, ya, dan seterusnya. Inilah objek dari ilmu tabiiyat. Jadi ilmu tabiiyat itu dulu masuk di dalam bagian namanya filsafat. Kalau sekarang namanya fakultas filsafat, itu ya fakultas yang objek pembahasannya tidak menyangkut ilmu tabiiyat, karena sekarang ilmu tabiiyat sudah pisah, sudah merdeka, otonom, mandiri sebagai ilmu yang terpisah sekarang. Dulu filsafat itu ilmu yang membahas semua hal. Ya agama, ya non-agama, ilmu semua jadi satu. Makanya disebut ilmu filsafat sebagai the queen of sciences, ya. Ratu semua ilmu, karena di situ semua hal dibahas itu. Itu dulu, sekarang terjadi spesialisasi. Nah, ilmu seperti ini, kata Al-Ghazali, bagaimana menilainya? Wadzalika, dan ilmu seperti ini yudhohi menyerupai ilmu tabiiyat ini, bahsat tabibi, penelitiannya seorang dokter an jismil insani terhadap tubuh manusia, wa adhoihi, dan anggota-anggota badannya manusia, ya. Ar-ra'isati, yang utama, wal khadimati, dan anggota tubuh yang menjadi pelayan, anggota utama atau yang sekunder. Wa asbabi istihalati mizajiyah, dan sebab-sebab perubahan karakter di dalam tubuh manusia ini. Kadang panas, kadang dingin, kadang sakit, kadang waras, dan seterusnya. Kenapa terjadi itu? Jadi itulah salah satu contoh dari ilmu tabiiyat itu. Nah, Al-Ghazali punya evaluasi yang menarik mengenai ilmu ini. Wa kama laisa, dan sebagaimana tidak min syartid dini, termasuk di dalam syarat beragama, ingkaru ilmi tibbi, adalah mengingkari ilmu kedokteran. Kita kan tidak beragama, itu kan bukan berarti syaratnya harus mengingkari kedokteran, ilmu kedokteran. Sebagaimana beragama itu tidak mensyaratkan untuk menolak ilmu kedokteran, maka falaisa, maka tidak ada min syartihi, dari syaratnya beragama, aidon juga ingkaru dzalikal ilmi, mengingkari ilmu tadi itu, yaitu ilmu tabiiyat. Jadi ilmu tabiiyat itu statusnya seperti ilmu kedokteran, yaitu ilmu yang netral saja. Jadi sebagaimana menjadi muslim tidak harus berarti menolak kedokteran, malah lucu kalau kalian beranggapan bahwa berislam itu identik harus anti kedokteran, anti ilmu kedokteran, ilmu medis, itu bodoh sekali. Itu sama dengan menimbulkan citra yang buruk kepada ilmu agama itu. Tapi saya kira nggak ada lah ya. Ya mungkin kecuali sebagian kecil saja. Ada sih orang yang beragama kemudian terus tidak menerima ilmu-ilmu kedokteran yang dianggap itu, saya kira mungkin kalaupun ada itu kecil ya. Sebagian besar orang beragama tidak sebodoh itulah. Orang beragama ya bukan berarti terus menolak ilmu-ilmu seperti kedokteran, enggak sama sekali. Orang Islam kalau sakit ya ke dokter. Kan tidak berarti kalau menjadi muslim terus kalau sakit, wah saya hanya percaya kepada Allah saja, saya nggak percaya dokter, karena percaya kepada manusia itu syirik. Kan nggak ada begitu. Saya kira nggak ada orang beriman sebodoh itu. Saya kira kalaupun ada ya kebangetan, ya kecil jumlahnya lah ya. Setahu saya orang beragama, agama apapun, maupun Islam, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apapun ya, Yahudi, Bahai, Sikh, semua itu tidak ada orang yang beragama kemudian langsung terus beragama ya berarti menolak kedokteran, itu nggak ada itu. Nah, sama beragama juga tidak harus berarti menolak ilmu tabiiyat, ilmu fisika atau biologi atau kimia, itu enggak itu. Kalau ada orang menganggap bahwa beragama itu berarti harus menolak ilmu fisika, itu bodoh sekali itu. Tapi illa fi masaila, kecuali di dalam masalah-masalah muayyanatin yang tertentu, zakarna yang menyebut aku Al-Ghazali kepada masail ini fi kitab tahafutul falasifah, dalam kitab tahafutul falasifah.
Ini membuktikan bahwa kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ditulis setelah Tahafutul Falasifah, ya. Wama, dan sesuatu ada huma yang selain, adaha yang selain masail tadi itu, mimma berupa ilmu-ilmu atau pendapat-pendapat, yajibu yang wajib al-mukhalafatu untuk berbeda fiha di dalam masail, ya. Fa'inda ta'amuli, maka ketika dipikir secara mendalam, yatabayyanu jelas annaha sesungguhnya masail ini mundarijatun masuk tahtaha di dalam bagian dari ilmu tabi'iyat, atau masail ini, ya, atau tabi'iyat. Kecuali dalam hal-hal yang memang problematis, ya. Misalnya ini, ya, ini misalnya salah satu bagian dari ilmu tabi'iyat ini adalah orang yang belajar ilmu tabi'iyat menurut tradisi ilmu Yunani ini, kemudian mereka secara otomatis, ya, itu punya pendapat bahwa alam itu qadim, alam itu bersifat abadi, alam itu ya dari dulu ya ada sampai kapanpun ada. Alam tidak akan pernah hancur. Itu pendapat yang secara langsung menjadi implikasi, menjadi akibat dari belajar ilmu tabi'iyat ala Yunani. Makanya sebagian besar para filosof Yunani, termasuk Aristoteles, ya, sebagaimana ditulis oleh para, atau diceritakan kembali oleh para filosof muslim seperti Ibnu Sina, itu kan berpendapat bahwa alam itu abadi. Itulah yang disebut dengan teori qidamul alam. Nah, ini bertentangan dengan akidah Islam, karena dalam akidah Islam yang abadi hanya Tuhan. Makhluk itu tidak ada yang abadi, baik abadi dalam pengertian abadi ke masa lampau, artinya ya sejak dulu ada, nggak pernah ada titik awalnya, sampai kapanpun juga ada, itu namanya abadi ke masa depan. Nah, pendapat seperti ini termasuk masail muayyanah, ya. Jadi masalah-masalah tertentu di dalam tabi'iyat yang perlu dikritik karena bertentangan dengan akidah Islam. Kalau contoh modern ya, ini kan contoh klasik zaman Yunani. Contoh modern adalah teori evolusi. Teori evolusi. Teori evolusi itu ada beberapa bagian yang problem. Tidak semua bagian dalam teori evolusi harus ditolak di dalam cara pandang agama. Misalnya bahwa spesies itu berkembang, mengalami mutasi karena adanya seleksi alam. Mutasi atau variasi kalau bahasanya Charles Darwin, ya. Jadi kan ini agak cerita sedikit tentang ilmu biologi modern sebagaimana diterangkan oleh Charles Darwin, ya. Darwin kan mengatakan, menarik sekali kalau sampai belajar ilmunya Charles Darwin itu, teori evolusi itu. Dan itu mengagumkan teori ini, karena teori ini menjelaskan kenapa di dunia ini itu kok ada spesies macam-macam. Kenapa kok ada binatang namanya mamalia, ya. Ada kuda, ada anjing, ada spesies yang macam-macam, ada ayam, ada sapi, ada manusia, ada macam-macam. Itu dulu ceritanya bagaimana? Apakah Allah itu ketika menciptakan alam raya itu setiap makhluk itu diciptakan sendiri-sendiri? Jadi ya kuda dicipta sendiri, nanti anjing sendiri, manusia sendiri, ayam sendiri, kerbau sendiri, onta sendiri. Apakah begitu? Atau sebetulnya binatang-binatang ini tuh dulunya leluhurnya itu satu, terus kemudian bercabang-cabang mengalami variasi-variasi, terus muncul banyak binatang-binatang dan hewan-hewan ini. Dulunya orang mengira bahwa, ya dulunya, makhluk itu tercipta ya oleh Tuhan itu ya masing-masing dicipta sendiri-sendiri. Tidak melalui variasi selama jutaan tahun, melalui proses seleksi alam. Sebagaimana dikatakan Darwin, itu tidak begitu. Darwin mengatakan bahwa makhluk itu mengalami variasi yang bermacam-macam ini, itu karena proses jutaan tahun. Dulunya makhluk itu tunggal,
makhluk berupa makhluk yang bersel tunggal, entah bentuknya apa, tapi dari sel tunggal itu memecah, dan timbullah dalam waktu jutaan tahun, karena bumi kita itu konon dalam ilmu modern itu umurnya kira-kira 4 miliar tahunan lah ya. Nah, hidup di muka bumi itu ya sekitar 3 miliaran tahun muncul di muka bumi ini. Nah, selama kira-kira 3 miliar tahun ini, itu makhluk itu mengalami variasi yang bermacam-macam. Semula dari makhluk yang sederhana, kemudian menjadi sedikit kompleks, naik terus sampai muncul manusia. Itu yang disebut dengan the descent of man dalam bukunya Darwin itu ya. Jadi manusia itu sebetulnya lahir dari leluhur yang sama dengan binatang-binatang yang lain. Itu teorinya Darwin. Nah, kalau teori evolusi dalam pengertian variasi dan seleksi alam dan segala macam itu menurut saya oke. Secara agama kita tidak harus menolak. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagian dalam teori evolusi itu adalah bahwa variasi ini, seleksi ini itu adalah bersifat random, tidak punya tujuan. Yang di dalam istilah biologi modern disebut dengan undirected. Jadi ini evolusi yang berkembang secara random, tidak ada tujuannya. Jadi ya alam itu bekerja random aja, nggak ada tujuan. Kalau muncul manusia itu nggak disengaja, nggak ada yang sengaja, dan karena tidak bertujuan maka tidak ada aktor yang menjadi penyebab semua perubahan-perubahan ini. Aja nggak ada Tuhan itu. Nah, bagian ini yang menurut saya kita nggak bisa terima. Itu jelas bertentangan dengan agama. Bagian dari teori evolusi yang mengatakan bahwa evolusi ini random, undirected, tidak ada tujuan, dan tidak ada yang mendesain. Nah, ini jelas bertentangan dengan akidah agama, karena kita percaya bahwa semua alam ini diciptakan oleh Allah itu. Nah, jadi itu contoh modernnya. Kalau contoh klasiknya tadi itu, bahwa alam itu qadim, itu nggak bisa diterima dalam kerangka akidah agama. Meskipun, nah ini ada catatan lagi ya, meskipun Ibnu Rushd, ulama juga, ahli fikih, ulama yang jaduk sekali ya, mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan filosof karena menganggap alam itu qadim. Karena itu makna qadim di situ beda dengan qadim dalam pengertian para ahli teologi Islam. Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan yang membuat mereka mungkin bisa difahami kenapa berpaham seperti itu. Nah, di sini Ibnu Rushd menurut saya lebih canggih memang, karena kalau menurut saya dalam hal filsafat Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd mungkin lebih paham Ibnu Rushd. Karena Imam Ghazali itu pertama dia belajar sendiri ya, otodidak, tidak ada gurunya. Beda dengan Ibnu Rushd yang belajar secara sistematis bertahun-tahun, dan filsafat menjadi bagian dari spesialisasinya beliau. Karena itu Ibnu Rushd itu di dalam sejarah filsafat disebut sebagai seorang yang menjadi komentator, asyarih ya. Asyarih, penjelas, orang yang membuat filsafatnya Aristoteles menjadi jelas, itu gara-gara Ibnu Rushd. Jadi dalam hal filsafat sebetulnya Ibnu Rushd jauh lebih paham daripada Al-Ghazali ya. Tapi kita nggak bisa juga meremehkan pendapatnya Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu sebetulnya lebih melihat bagaimana kecocokan antara pandangan filsafat dengan akidah Islam. Nah, di sini menurut saya kita perlu memperhatikan pendapatnya Al-Ghazali, karena Al-Ghazali melihat ada bagian-bagian dari cara pandang dalam filsafat Yunani dalam masalah tabiiyat yang bertentangan dengan akidah Islam. Itu yang harus dikritik gitu ya. Wa aslu jumlatiha, dan pokok dari keseluruhan ilmu-ilmu tabiiyat adalah
Intinya kalau diringkaskan, anta alama, untuk mengetahui engkau, annat tabi'ata. Ini poin penting ini ya, perlu kita perhatikan ini. Anta alama, mengetahui engkau, annat tabi'ata, sesungguhnya tabiat ya. Musakharatun, itu ditundukkan lillahi, kepada Allah Ta'ala. La ta'malu, tidak bisa bekerja tabiat atau alam ini binafsiyah, dengan dirinya sendiri. Intinya ini prinsip yang harus kita pegang dalam belajar ilmu fisika atau ilmu tabiiyat ya. Semua hal di dunia ini itu digerakkan oleh Allah. Itu saja intinya. Jenengan belajar ilmu kimia, fisika, biologi, monggo mawon, malah aku harus ya. Asal sampean tidak lepas dari kaidah ini. Semua hal evolusi itu semua yang menggerakkan Allah semua. Bagaimana Allah menciptakan alam raya ini? Melalui evolusi. Tapi evolusi itu tidak bekerja sendiri. Itu dikerjanya evolusi. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balhiyab. Bahkan ya, tabiat ini musta'malatun, dipakai min jihati fatiriyah, dari arah penciptanya tabiat ini. Tabiat ini hanya dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kemahakuasaannya, keindahannya ya. Fasyamsu, maka matahari, wal qamaru, dan rembulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, wat tabai'u, dan semua fenomena-fenomena alam ya, musakharatun, itu semua ditundukkan, digerakkan bi amri, dengan perintah Allah. La fi'la, tidak ada aksi, tidak ada gerak li syai'in, bagi sedikit pun minha, dari semua tadi itu, matahari, rembulan, bintang, dan semua fenomena alam, bidzati, dengan dirinya syai'in ini, anzati, dari dirinya syai'in. Semua gerak, perubahan, evolusi, proses-proses fisikal, kimiawi, semuanya yang ada di dunia ini, dalam cara pandang orang beriman ya, itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pandangan seperti ini, saudara-saudara, beragama itu tidak berarti harus melawan sains. Jenengan menjadi muslim harus belajar sains. Tidak ada pertentangan antara sains dengan agama. Wong sains itu ya bidang sendiri, tidak ada kaitan dengan agama. Cuma pesannya Al-Ghazali, ketika Anda belajar sains, Anda sebagai seorang beriman harus memiliki kesadaran bahwa fenomena di dalam ilmu kimia, proses-proses kimiawi di dalam alam raya ini, proses-proses molekuler di dalam biologi, kenapa ada bakteri, kenapa ada virus, kenapa virus mengalami mutasi, kenapa ada virus COVID itu bermutasi berbagai jenis-jenis, itu semua yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja melalui hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum alam. Dan hukum alam ini bekerja secara pasti. Kenapa pasti? Ya kalau nggak pasti manusia nggak bisa belajar nanti. Bingung. Dibuat pasti supaya manusia bisa melihat polanya. Ketika pola ditemukan, Anda bisa memprediksi, oh virus ini patternnya, polanya begini, maka nanti cara mengatasinya begini. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pesannya Al-Ghazali. Jangan belajar ilmu tabiat sebanyak-banyaknya, bahkan orang Islam harus belajar itu semua. Tapi tetap dengan kesadaran bahwa penggerak tabiat semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja udah sederhana sekali ya. Jadi sains dengan agama tidak harus dipertentangkan. Sekian ngaji Al-Munqidh, wallahu a'lam bishawab.